Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kuliah kami, revitalisasi pembangunan dalam pertanian. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Gracelia Pionita Situmayang, Grisya Maurenisya Nipar, Amelia Yunianti Silalahi, Rinza Arrahman, dan Mario Sanjuan Naibaho, serta dosen pengampu kami yaitu Ibu Insinyur Kusniawati MP. A. Pengertian revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian mengandung arti sendiri yaitu sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Revitalisasi pertanian memiliki 3 pilar pengertian. Yang pertama yaitu pengertian revitalisasi pertanian sebagai kesadaran akan pentingnya pertanian dalam arti vitalnya pertanian bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Yang kedua, revitalisasi pertanian sebagai bentuk rumusan harapan masa depan akan kondisi pertanian. Dan yang ketiga, pengertian revitalisasi sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan proses revitalisasi itu sendiri. Yang B, pentingnya revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian diarahkan untuk mewujudkan sistem pertanian industrial, berdaya asing, berkeadilan, dan berkelanjutan, guna menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pertanian dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdaya saing. Sistem pertanian industrial ini dicirikan oleh usaha pertanian bernilai tambah tinggi dan terintegrasi dalam suatu rantai pasok berdasarkan relasi kemitraan sinergis dan adil dengan bertumpu pada sumber daya nasional dan kearifan lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan. Sistem pertanian industrial ini adalah sosok pertanian ideal yang merupakan keharusan agar usaha pertanian dapat bertahan hidup dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan dalam tatanan lingkungan persaingan global yang semakin ketat. 2. Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri. Mantapnya ketahanan pangan secara mandiri berarti terpenuhinya pasokan pangan dan terjaminnya akses pangan sesuai kebutuhan bagi seluruh masyarakat dengan mengandalkan produksi dalam negeri dan kemampuan daya beli masyarakat. Upaya pemantapan ketahanan pangan tidak boleh merugikan, malah harus didasarkan sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan petani. 3. Terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian. Dalam jangka panjang, diharapkan seluruh angkatan kerja pertanian mendapatkan pekerjaan penuh, sehingga pengangguran terbuka maupun terselubung tidak lagi terjadi secara permanen. Faktor kunci untuk itu ialah meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan mengurangi tekanan penyerapan tenaga kerja di pertanian. 4. Terhapusnya masyarakat pertanian dari kemiskinan dan tercapainya pendapatan petani $4.500 per kapita per tahun. Berkurangnya jumlah masyarakat tani miskin dan meningkatnya pendapatan petani merupakan prasyarat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tani yang menjadi sasaran akhir pembangunan pertanian. Ini hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan skala usaha tani, peningkatan produktivitas, dan pengurangan tekanan penduduk pada usaha pertanian. Adapun arah kebijakan yang akan ditempuh dalam pembangunan pertanian jangka panjang adalah A. Membangun basis bagi partisipasi petani, B. Meningkatkan potensi basis produksi dan skala usaha pertanian, C. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sumber daya insani pertanian yang berkualitas, D. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian, E. Mewujudkan sistem pembiayaan pertanian tepat guna, F. Mewujudkan sistem inovasi pertanian. G. Penyediaan sistem intensif dan perlindungan bagi petani. H. Mewujudkan sistem usaha tani bernilai tinggi melalui intensifikasi, diversifikasi, dan pewilayahan pembangunan komoditas unggulan. I. Mewujudkan agroindustri berbasis pertanian domestik di pedesaan. J. Mewujudkan sistem rantai pasok terpadu berbasis kelembagaan pertanian yang kokoh. K. Menerapkan praktek pertanian dan manufaktur yang baik. I. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berpihak kepada petani dan pertanian. Dukungan kebijakan lintas sektoral
beberapa dukungan kebijakan yang diperlukan untuk merevitalisasi sektor pertanian, yaitu A. Kebijakan ekonomi makro yang kondusif, yaitu inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil, dan suku bunga real positif. B. Pembangunan infrastruktur pertanian, meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan lahan pertanian, terutama di luar Jawa, pencegahan konversi lahan, terutama di Jawa, pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi, serta infrastruktur lainnya. C. Kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang khusus melayani sektor pertanian, lembaga keuangan mikro, pembiayaan pola syariah, dan lainnya. D. Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, untuk melindungi sektor pertanian dari persaingan di pasar dunia, diperlukan memperjuangkan konsep strategik produk atau SP dalam produk WTO, penerapan tarif dan hambatan non-tarif untuk komoditas-komoditas beras, kedelai, jagung, gula, dan beberapa produk hortikultura dan peternakan. E. Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil di perdesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani. F. Kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian. G. Pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya. H. Perhatian pemerintah daerah pada pembangunan pertanian yang meliputi infrastruktur pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, pengembangan instansi lingkup pertanian, menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi daya saing pertanian, serta alokasi APBD yang memadai. Strategi dan kebijakan khusus jangka panjang. 1. Strategi dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan. Pokok-pokok kebijakan ketahanan pangan yang harus mendapat prioritas dalam pembangunan jangka panjang yaitu A. Mengembangkan sistem pengaturan berdasarkan pangan yang adil. B. Melakukan pengendalian konversi lahan. C. Meningkatkan produktivitas usaha pangan. D. Meningkatkan pengelolaan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang. E. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan. F. Melakukan antisipasi terhadap dinamika perubahan iklim dan sumber daya air. G. Meningkatkan pengelolaan pertumbuhan penduduk. Dan H. Mengembangkan aliansi solidaritas masyarakat mengatasi masyarakat kerawanan pangan. 2. Strategi dan kebijakan pembiayaan pertanian. Strategi yang ditempuh dalam rangka pengembangan pembiayaan pertanian adalah sebagai berikut. A. Menyempurnakan kebijaksanaan pembiayaan yang ada sehingga dapat meningkatkan aksibilitas petani dan pelaku agribisnis terhadap sumber pembiayaan. B. Mengembangkan pola subsidi bunga kredit agar kredit perbankan terjangkau oleh petani kecil di pedesaan. C. Pengembangan pola penjaminan kredit dan pola pendampingan bagi UMKM agribisnis. D. Mengembangkan pembiayaan pola bagi hasil atau syariah untuk pembiayaan sektor pertanian. E. Mengembangkan lembaga keuangan khusus pertanian dan lembaga keuangan mikro atau disingkat dengan LKM pedesaan untuk membiayai UMKM agribisnis. F. Mengembangkan skim kredit yang tersedia menjadi skim kredit agribisnis yang mudah diakses oleh petani. G. Mensosialisasikan sumber-sumber pembiayaan yang telah ada. H. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan negara donor di luar negeri untuk pengembangan pembiayaan agribisnis. I. Meningkatkan partisipasi atau memobilisasi dana masyarakat untuk pengembangan agribisnis untuk mempercepat peningkatan nilai tambah yang pada gilirannya akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pelakunya, maka strategi pengembangan komoditi pertanian harus difokuskan kepada produk hilir agroindustri. Untuk itu, pengembangan komoditi akan diprioritaskan pada komoditi sebagai berikut, yaitu padi, jagung, kedelai, pisang, jeruk, bawang merah, anggrek, kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, tebu, sapi, dan ayam. Demikianlah hasil dari presentasi dan diskusi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.